Masih bersama saya Budiman Tanrejo di satu meja The Forum. Isu asasi manusia memang menjadi isu yang seksi. Hampir di semua presiden berkeinginan untuk menyelesaikan kasus HAM. Termasuk dalam kasus HAM Munir ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Rahlan Nasidik. Dan teman-teman mengatakan bagaimana pembunuhan Munir itu merupakan ujian bagi sejarah test of our history. Tetapi sampai kemudian kasus itu selesai juga kemudian kasus Munir tetap menjadi gelap. Saya akan minta pandangan dari Bung Hinca Panjaitan sebetulnya. Kalau Pak Prabowo Sandi menjadi presiden dan terpilih, apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM masa lalu? Ya, ini pertanyaan Termasuk kasus Munir. Termasuk kasus Munir. Ya. Jadi artinya kan pelajaran sejarah panjang kita ini menjadi tanggung jawab kita semua tadi. Kasus Munir tanggung jawab siapa? Tanggung jawab Bentar, negara. ya selain saya dulu. Jadi sedap Silakan. sekali ini menjadi. Pemerintahan itu Bung Arteria kesinambungan. Iya. Satu presiden yang satu ke yang lain itu menerima utuh yang sudah bagus dan yang belum tuntas. Maka itu menjadi kewajiban. Nah, Pak Jokowi juga menerimanya apa adanya. Nanti 17 April kalau ada gantian lagi, siapapun nanti akan meneruskan lagi untuk menuntaskan. Oke, pertanyaannya lah apa yang mau dikerjakan? Ya, supaya biar clear ya. Maka apa yang masih belum tuntas per hari ini? Yang belum tuntas per hari ini. Menjadi tanggung jawab kita semua. Prabowo Sandi akan menuntaskannya. Dengan cara apa? Tadi kan sudah disampaikan. Kalau dia berkuasa, maka kebijakan atau keputusan yang ada di tangannya akan dilakukannya. Misalnya tadi harusnya kan keluar Kepres tadi. Tapi Pak Jokowi nggak mengeluarkannya untuk melakukan pengadilan untuk itu. Jadi kalau kesempatan diberikan kepada Prabowo Sandi, tentulah kegagalan yang sekarang ini harus kita atasi agar itu bisa. Kenapa mesti nunggu nanti? Kan zamannya waktu presiden yang sebelumnya kan sudah bisa bicara dong. soal Prabowo Sandi. Itu loh. Ya, dan sekarang zamannya sebelum Pak ke pres, Jokowi. jadi jangan dibalik. Bung Arteria, Jadi gini dulu, gini. Itu. Pertanyaannya jelas nih, 02 nih. Oke. Oke. Jadi yang sebelumnya jangan baper lah kau itu. Nah, oleh karena itu, ya biar selesai dulu. Sekali lagi, tugas kewajiban kita semua, siapapun yang memimpin, yang belum kita selesaikan menjadi tugas negara, harus diselesaikan. Oke, saya tanya lagi. Dia mau diselesaikan dengan semuanya menuju kepada pengadilan HAM ad hoc yang membutuhkan rekomendasi dari parlemen, atau menyelesaikan dengan modelnya Afrika Selatan dengan semacam komisi kebenaran rekonsiliasi? Kita punya banyak pelajaran yang bagus. Pilihan yang nomor 2 juga penting. Apa yang akan dikerjakan oleh Pak Prabowo Sandi? Ya, pelajaran untuk tentang bagaimana rekonsiliasi tadi. Pelajaran itu akan menjadi baik untuk ditawarkan dan dijalankan. Namun demikian, pengadilan-pengadilan yang menjadi pilihan teman-teman aktivis untuk diajukan juga adalah pilihan yang harus kita selesaikan. Ini utang negara. Jadi Yang hari double ini track? belum bisa diselesaikan, maka harusnya 5 tahun yang akan datang bisa diselesaikan. Oke. Kami ingin berkomitmen di situ. Arteria, apa persis yang mau dikerjakan oleh Jokowi Ma'ruf untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu? Itu pertanyaannya. Ya, pertama ya, mengenai pelanggaran HAM berat ini tidak pernah terjadi di masa presidennya Pak Jokowi. Itu kita mau clearance dulu ya. Pertanyaannya yang masa lalu mau diselesaikan seperti kan apa? Publik juga harus tahu seolah-olah zamannya Pak Jokowi ada pelanggaran HAM berat. Tidak pernah ada di situ. Ya, memang kami ini menerima limpahan presidennya yang dulu zamannya Pak Hinca 10 tahun nggak selesai. Ya kan, sekarang Pak Jokowi. Nggak selesai Nah, juga. bahasanya Nggak selesai Pak juga. Jokowi adalah bukan nggak selesai. Ya, nggak selesai juga. Ini dong, kita ingin penyelesaian yang berkeadilan. Persoalannya nggak selesainya. bermartabat. Karena di sana Tidak melukai anak bangsa satu sama lain. Ya, ini bahasanya bahasa tegas. Makanya baca visi misi kami. Sudah dimasukkan ternyata. Apakah bentuknya, formnya dalam bentuk rekonsiliasi, bentuk apa, kita serahkan. Pak Jokowi kan mengatakan, aku ini nggak bisa kerja sendiri. Untuk itu butuh apa? Parlemen approval. DPR juga jangan salahin Pak Jokowi. Kita ini termasuk Anda yang saya ada di nggak DPR juga salahin Pak begitu. Jokowi Yang sendiri. nyalain kok Ya, sendiri Saya tuh. cuman Satu. bilang bahwa Yang kedua, DPR Bang, penting kalau Pak Pak Bud, Jokowi ya, mau masalah DPR HAM makin berat. dikuasai oleh Jokowi. Saya bingung. Itu jangan selalu Oke, menyalahkan silakan apa? Masalah HAM berat yang selalu menggali. Ini yang berkuasa begitu Ya Bang aja. Usman, yang selalu menggali nih Bang Usman biar tahu. Mengingatkan terus, itu adalah fraksi kami di setiap sidang. Nah, Bahkan pertanyaannya ketemu mau dikerjakan Komnas apa HAM. kok Iya, oleh itu dia. Jokowi Itu tadi Ma'ruf? kita Kan akan beda mencari Arteria solusi Dahlan penyelesaian pribadi yang dengan sikap berkeadilan. fraksinya. Oke, berkeadilan. Iya, kok tiba-tiba Gitu seolah-olah loh. pemerhati HAM, orang kata HAM aja nggak ada. Bang Oke. Usman jelasin juga. Dalam konstitusi kita
HAM itu tidak hanya kebebasan berserikat, berkumpul dan berekspresi dan kebebasan pers. Bung Arteria, Banyak sekali. Anda baca betul Ya. yang saya jelaskan. Yang Mulai ini dari ternyata nggak ada. konstitusi. Gitu. Makanya buka Oke. dong ya. Aduh. Visi misimu Bang, tidak ada tentang HAM. Nah, saya Udahlah, jelaskan. Oke, ya. Kau. baik Bung Teri. Jadi Nah. menyelesaikan secara berkeadilan. Berkeadilan. Oke, saya ke Supratman. Bung Supratman, apa sebetulnya pilihan yang paling masuk akal bagi Indonesia untuk menyelesaikan problem-problem masa lalu agar Indonesia itu bisa move on, tidak terlalu tersandra dengan urusan masa lalu? Dan tidak perlu Yang pertama tersandra. adalah, yang paling penting dulu adalah soal komitmen pemerintah yang berkuasa. Kalau Pak Prabowo, tentu pilihan-pilihannya kan tadi sudah tersedia. Satu, ada penyelesaian lewat peradilan ad hoc HAM-nya. Oke. Yang kedua, ada bisa membentuk sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi, sama seperti yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Sebenarnya di bidang yang lain dulu kita sudah punya contoh. Walaupun sekarang itu menjadi skandal dan bisa menjadi kasus di KPK sekarang. Dulu ada kebijakan yang namanya release in discharge itu. Kan mirip-mirip ini sebenarnya. Tetapi Beda dong. Beda bukan, dong. maksud saya Beda kok masa Andi sama rekonsiliasi dengar sama. dulu. Maksud saya minimal ada proses pengampunan Kan terhadap itu beda itu konsepnya. Pengampunan terhadap siapa? Rubah dulu, cabut dulu itu. yang melakukan tindak pidana korupsi yang lalu. Gak ada kalau konteks penyelenggaraan masa lalu. Aduh. Iya, setuju. Itu tidak ada Pak, itu hanya komersial biasa Pak, hutang Bang. Iya, setuju. Nggak ada Maksud pidananya saya di situ. Itu soal rekonsiliasi itu bisa menjadi pilihan kita bersama, salah satunya. Rekonsiliasi. Pilihannya Bung Arteria, Ya, tetapi yang contoh. saya ingin katakan bahwa bagi Pak Prabowo hari ini, apapun yang menjadi pilihan, kalau beliau yang jadi presiden, insya Allah akan menyelesaikan soal Nah, kasus itu penting pelanggaran itu. HAM. Ya Baik, gimana? ini saya Misbakun, tambahkan. silakan. Mas Budiman, Pak Jokowi ini adalah new politician. New politician, oke. New politician. Tidak punya hutang sejarah masa lalu yang berberat. Oke. Baik korupsi maupun HAM. Baik korupsi maupun HAM. Oke. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Lebih dengan mudah Pak dorongan Jokowi dari kita mengerjakan. semua nanti. Di periode kedua Pak Jokowi ini, aksi-aksi tindaknya tadi dalam penegakan HAM akan lebih konkret. Kita akan jamin itu. Karena apa? Berkeadilan, bermartabat, dan tetap menjaga kehormatan tanpa melukai hati masing-masing anak bangsa. Ini Mas Bud, nanti akan kita tambahan sedikit, buktikan. Mas Bud. Akan kita buktikan Mas Budiman. Karena apa? Pak Budi, periode ini Pak Jokowi akan menuntaskan permasalahan bangsa yang secara struktural akan kita hadapi. Dan sehingga kita ke depan Mas Bud. pencapaian ekonominya akan lebih maju dengan pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Kemudian permasalahan penegakan hukum, korupsi, hak asasi manusia, saya yakin akan dituntaskan oleh Pak Jokowi. Oke, baik. Saya jamin itu. Saya Dengan ke dorongan Zainal oleh Arifin siapapun. Muhtar, silakan. Soal bagaimana HAM masa lalu ini dari kedua visi Saya misi. bayangan saya pertama begini, ada tagihan terhadap komitmen, Oke. ya komitmen bangsa tentu saja, bukan hanya sekedar komitmen presiden, komitmen DPR, komitmen peradilan dan sebagainya, kejaksaan semuanya. Yang kedua adalah perangkat-perangkatnya, karena kita tahu semenjak Undang-Undang KKR dibatalkan MK, Komisi dia Kebenaran dan Rekonsiliasi. belum lahir lagi hingga Ya. sekarang. Jadi Itu salah konsep-konsep satu masalah itu juga. betul, konsep-konsep tawaran baru itu Ya, harusnya KKR itu didorong batal itu juga dan masalah. dikedepankan supaya kemudian kita punya mekanisme yang mungkin dipakai selain Undang-Undang Pengadilan HAM, kemudian 26/2000, kemudian kita juga punya harusnya perangkat-perangkat lain. Tapi yang ketiga yang saya mau sebutkan adalah sederhananya begini, komitmen ke penguatan hak asasi manusia, komitmen penguasaan yang namanya pemberantasan korupsi, saya berharap siapapun presidennya menang, dia akan melakukan sesuatu. Iya. Ya. Siapapun. Sepakat. Kalau Setuju. presiden baru menang, dia akan memperbaiki apa yang lama. Ya. Kalau presiden yang lama melanjutkan, saya berharap kemudian sudah nothing tulus. Karena kemudian tidak ada lagi tekanan politik, Ya. tidak ada Saya tekanan yakin apa itu. untuk second period, dia tidak peduli lagi dengan akan terpilih lagi untuk ketiga kali. Ya. Nah, siapapun yang terpilih, kita hanya bisa berharap, mau tidak mau. Berharap yang baru melakukan sesuatu, yang lama pun akan melakukan lompatan. Oke, Mas Bud. saya bertanya lagi. Dalam perspektif Anda sebagai seorang akademisi, 21 tahun reformasi sejak Gus Dur, Megawati, Pak SBY, mengapa pelanggaran HAM masa lalu tidak pernah bisa diselesaikan? Dimensi pelanggaran HAM itu pasti Mas Usman paham betul. Dimensi pelanggaran HAM itu biasanya tidak berdimensi tunggal hukum semata. Ya. Oke. Dia berkaitan erat dengan sejarah, berkaitan erat dengan kondisi sosial, berkaitan erat dengan tekanan politik, berkaitan dengan kekuasaan militer. Dia berkaitan
dia seperti apa ya, seperti laba-laba yang kemudian jarinya itu ada di di mana-mana. Oke. Dan dalam konteks itu memang tidak sederhana. Tetapi tidak sederhana bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Maka seperti yang saya bilang tadi, presiden baru butuh lompatan, presiden lama butuh inovasi yang lebih kuat. Oke, untuk melakukan itu. Usman, Ya. apa yang paling realistis sebetulnya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu agar bangsa ini tidak terus tersandra Ya. dengan isu-isu itu? Ya. Apakah rekonsiliasi? Apakah kemudian pengadilan HAM ad hoc yang dituntut para aktivis atau model-model lain? Dua-duanya itu bukan pilihan lagi. Bukan Dua-duanya itu adalah kewajiban dan mandat dari reformasi. Oke. Pertanyaan itu adalah pilihan, itu baru sudah kita lakukan di tahun 98 sampai tahun 2000. Dan hasilnya adalah dua-duanya kita pilih. Jadi capres manapun atau siapapun yang menjadi presiden tidak boleh keluar dari mandat reformasi itu, yaitu menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia secara berkeadilan lewat keadilan hukum di pengadilan dan melalui jalan di luar pengadilan. Dua-duanya itu tidak boleh ditawar-tawar lagi. Gitu. Apa sebetulnya kendala yang dihadapi oleh pemerintahan siapapun untuk menyelesaikan apakah itu 65, Ya. apakah itu Tanjung Priuk, apakah itu tragedi Semanggi, Ya. apakah itu 27 Juli, sehingga tidak pernah bisa diselesaikan. Itu. Ada Apa yang tiga terjadi? yang saya identifikasi dalam tesis saya. Yang pertama itu ideological fixation. Jadi ada semacam paham ideologis yang tendensius, yang prejudis terhadap pandangan politik yang berbeda. Misalnya dalam peristiwa 65, lalu disederhanakan seolah-olah ini urusan PKI. Sama seperti ketika Presiden Jokowi hendak menerbitkan keputusan presiden untuk merehabilitasi tahanan-tahanan politik golongan C. Oposisi langsung menyerang dengan mengatakan itu adalah rencana meminta maaf pada partai komunis. Jadi sikap anti komunis itu masih hidup di dalam kekuatan partai politik. Yang kedua adalah lemahnya peradilan gitu. Kita lihat saja hampir seluruh kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti Timor Timur atau Tanjung Priuk atau AB Pura yang pernah dibawa ke pengadilan berakhir tanpa penghukuman sama sekali. Bahkan dalam kasus Tanjung Priuk, bukan hanya pelakunya yang tidak dihukum, tapi korban-korban yang tidak mendapatkan reparasi. Nah, yang ketiga adalah kendala yang saya sebut sebagai sesuatu yang jadi ideological fixation, lemahnya peradilan, dan kekuatan oligarki di dalam politik Indonesia tidak punya interest, tidak punya ketertarikan untuk menyelesaikan masalah-masalah hak asasi manusia ini. Sebab orang-orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia ini adalah orang-orang yang juga justru duduk di dalam struktur kekuasaan atau orang-orang yang memang mengendalikan partai-partai politik. Misalnya tadi saya sudah sebut yang menjadi Menko Polhukam. Mengendalikan partai politik siapa ya Pak? Ditunjuk kita sih nggak ada yang berkaitan dengan Baru saya sebutkan Menko Polhukam, Wiranto misalnya. Partai politiknya apa? Hanura. Yang lainnya apa? Coba kalau ada yang lain. Oh, kalau yang saya Coba sebut sebutin, partai Gerindra misalnya. Partai Gerindra ada yang catatan kelam HAM. Oh ya jelas dong. Oke, makasih. Nah, yang Sudah saya puas. harus kritik dari pemerintahan Jokowi adalah ketika DPR sudah merekomendasikan perlunya pembentukan pengadilan HAM ad hoc, perlunya pencarian orang-orang yang hilang, yang dihilangkan, yang diculik, perlunya pemerintah membentuk komisi untuk memberikan reparasi pada para korban, tidak ditindaklanjuti oleh pemerintahan Pak Jokowi gitu. Tidak dijalankan. Tidak dijalankan. Dalam kasus DPR 65 kapan itu, DPR Pak? tahun kapan itu? tahun 2009, 2009 Iya. pemerintahan siapa? Pemerintahannya siapa? pemerintahan Pak Yudhoyono. Ya Iya. sudah. Nah, sekarang Jadi bukan sekarang pemerintahannya Pak Jokowi, Loh, Bang. enggak, justru Bang pada Usman. saat itu keluar Jadi, 2009 kan? iya. Pak SBY Betul. melakukan nggak? saya hanya Nah, dengan Pak Jokowinya nggak sederhana saya ngaku juga katakan, sama. pemerintahan Pak SBY tidak berhasil menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dua periode. Sama juga dengan penyelesaian Jokowi. pelanggaran hak asasi manusia yang tidak Jokowi. diselesaikan oleh pemerintahan Pak Jokowi. Ya. Periode Belum. pertama Kalau kita pemerintahan Pak SBY mengatakan bahwa di periode kedua kami akan selesaikan. Bang Usman. Periode pertama pemerintahan Pak Jokowi juga mengatakan begitu dalam periode kedua. Saya masih ragu iya. sebelum ada tindakan-tindakan konkret yang memberikan keadilan pada para Mas korban. Budiman, Iya, Bang saya ingin Usman. menyatakan, Baik. rekomendasi itu tidak dijalankan oleh Pak SBY. Tapi kalau kita masih belum. Belum. Iya. Dan minta Kalau periode mereka kedua sudah gitu ya. mengatakan, Bang Usman. mereka sudah terbukti tidak. Mas. Tapi kalau kita belum. Tahun Oke. pertama, tahun kedua, Bang tahun Usman. ketiga, tahun Bang Usman. Dan keempat tidak itu akan kan pernah waktu terselesaikan. yang Oke, harus Bang Usman, Terry waktunya sudah habis, Bung Iya, Misbakun, iya. Ya saya berharap Berzainal, kedua pihak Hinca, dan mendorong Prata. kedua- Terima kasih. Ya. Thank Bang you. Usman. Terima kasih. Esensi bernegara adalah hadirnya kesejahteraan rakyat dan dihormatinya hak asasi manusia. Penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara di mana presiden adalah pemimpin tertinggi.
Siapapun presidennya, dia harus punya komitmen menghargai manusia dan kemanusiaan, punya komitmen memberantas korupsi secara radikal, dan mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu agar bangsa ini tidak terus tersandra dan bisa bergerak maju. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.